Iya, itu kan cermin cembung yang... Yang apa? Iya, cermin cembung kan bersifat menyebarkan sinar pantulnya. Ialah, jika pada permukaan cermin cembung jatuh sinar yang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar pantulnya akan menyebar. Artinya, cermin cembung menyebarkan sinar pantulnya. Nah, dalam hal ini, cermin akan memperlihatkan lapangannya yang luas, tapi memperkecil bayangan bendanya. Ya nggak? Oh enggak. Loh, Habis, kamu ranginnya begitu. Nyerocos saja kayak petasan. lebaran kali pakai petasan. Ada apa sih? Kamu malam-malam begini, mondar-mandir aja. Emangnya ada yang ditunggu? Nunggu Ardi, Bu. Katanya sih jam 7 mau datang. Sudah lewat 1/4 jam, belum muncul-muncul juga. Memangnya ada apa sih? Belajar, Bu. Belajar? Malam-malam begini baru mau mulai belajar. Ah, ada-ada aja kamu. Aduh, Nis, sorry berat ya. Apa gak terlambat? Soalnya... Alah, sudahlah, nggak apa-apa kok. Tuh, semuanya sudah kusediakan. Oh iya, ini buku catatan saya. Oh iya, makasih ya. Setelah saya baca lagi, baru saya ingat. Coba perhatikan. Saya akan gambarkan bagaimana cermin cembung memantulkan sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Garis ini adalah sumbu utama cermin. M adalah pusat kelengkungan cermin. Sedangkan F adalah titik api atau fokus. Kemudian ini adalah cerminnya. Nah, karena kita sedang membahas tentang cermin cembung, maka permukaan cermin adalah pada bagian yang cembung ini. Bila pada cermin cembung jatuh sinar yang datangnya sejajar dengan sumbu utama, maka sinar pantulnya itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, itulah gambar yang menunjukkan penyebaran pantulan cahaya oleh cermin cembung. Kok ngangguk-ngangguk aja? Paham? Paham dong. Lalu, Di, seandainya ada sebuah benda di depan cermin cembung itu, bagaimana cara melukiskan bayangannya? Begini, untuk melukiskan bayangan sebuah benda yang berada di depan cermin cembung, kita dapat menggunakan sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa. Kok sama seperti melukiskan bayangan pada cermin cekung sih? Iya, memang hampir sama. Tapi ada perbedaannya sedikit. Begini, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang pertama adalah sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang ditujukan ke F, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan berimpit dengan sinar datangnya.
Lalu untuk menggambar bayangan bendanya bagaimana, Di? Untuk menggambarkan bayangan sebuah benda yang terletak di depan cermin cembung itu, kita dapat menggunakan 2 dari 3 sinar-sinar istimewa itu. Saya akan coba menggambarnya. Nah, inilah gambar cermin cembungnya. Misalnya, benda terletak di sini. Sinar-sinar datang dari puncak benda. Sinar istimewa yang pertama datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seakan dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua datang menuju titik pusat kelengkungan, dipantulkan berimpit dengan sinar datangnya. Sekarang, perhatikan titik perpotongan perpanjangan sinar pantulnya. Misalnya, titik itu kita namakan titik A. Nah, titik A inilah yang merupakan puncak bayangannya. Lalu, bayangannya bagaimana? Inilah dia bayangannya. Loh, kok bayangannya terputus-putus, Di? Iyalah, bayangan benda itu kan terbentuk dari perpotongan perpanjangan 2 sinar pantulnya, bukan dari perpotongan sinar-sinar pantulnya. Jadi, bayangannya maya. Coba perhatikan. Yang pertama, pertambahan penduduk alami. Sekarang kita adakan beberapa perubahan pada letak bendanya. Setuju? Oke, Bos. Nah, tahukah kalian? Pertama, kita letakkan benda lebih dekat terhadap cermin. Alami. Coba perhatikan, apa yang akan terjadi. Penduduk alami ialah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Untuk mendapatkan pertambahan penduduk alami ini, kita dapat mempergunakan rumus sebagai berikut. Oh, begitu. Nggak usah pakai O juga memang begitu, Neng. Lalu bagaimana sekarang? Paham? Ya, Sekarang mari kita perhatikan gambar tadi sekali lagi. Sedangkan L adalah jumlah bayi yang lahir dalam setahun. Dan M adalah jumlah orang yang mati dalam setahun. Kalau sudah lebih jelas, tentunya kamu bisa ngambil kesimpulan dong sekarang. kalau tidak Para salah siswa begini. sekalian, itulah Cermin tadi cembung penggunaan itu rumus selalu untuk membentuk menghitung bayangan pertambahan yang penduduk bersifat alami. tegak, maya, Dapat kalian dan pahami, bukan? diperkecil. Betul kan? Jadi, Sip lah. pertambahan penduduk alami merupakan hasil dari jumlah Lalu kelahiran berkas sinarnya dikurangi bagaimana? Coba. jumlah kematian. Berkas sinarnya yang menyebar. Maka dengan sendirinya, Edi, kalau pertambahan begitu, penduduk alami pantulan sinarnya tidak sangat dapat ditangkap oleh dipengaruhi layar dong. angka kelahiran, Iya memang. fertilitas, Oleh karena dan itu, angka cara kematian menentukan titik fokusnya atau tidak bisa mortalitas. ditentukan dengan cara paralaks. Nah, yang itu bagaimana, Di? Lahiran Alamak, bayi ini kapan minumnya? Dari tadi pacaran terus. seperti Oh ini iya ya. Tunggu ya, merupakan aku ambil faktor sebentar. yang sangat mempengaruhi tingkat pertambahan penduduk alami. Semakin besar angka kelahiran, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pertambahan penduduk alami. Adanya kebiasaan kawin pada usia muda di daerah pedesaan, masih melekatnya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, serta Ya, adanya Dek, silakan adat diminum yang tehnya. masih menganggap bahwa anak laki-laki merupakan pewaris keturunan dan lain-lain. Semua ini adalah Ah, faktor lega deh yang sekarang. mempengaruhi Oh ya, tingkat kelahiran. mengenai menentukan titik fokusnya, besok saja kita tanyakan pada Pak Ahmad. Oke? Baik. Oh ya, terima kasih ya Demikian atas pula penjelasan kamu. faktor kematian. Jelas sekali. Siapa Besarnya tahu angka nanti jadi Pak Guru. atau Pak tingkat Guru gajinya kan kematian gede loh. penduduk suatu daerah Amin. juga Hidup sangat Pak Guru. mempengaruhi Oke lah, pertambahan aku permisi penduduk dulu ya. alami. Iya, Thanks lo apelnya. sama-sama, Dek. Adapun faktor-faktor yang mempertinggi tingkat kematian antara lain adalah tingkat kesehatan lingkungan yang rendah, kecelakaan, Selamat siang Pak. Maaf Pak, mengganggu nih. Oh, bencana alam, Ade, dan lain. Alisa, ada apa? Maaf Pak, kami mengganggu. Kami mau menanyakan bagaimana menentukan pembentukan titik fokus pada cermin cembung, Pak. Bagaimana? Bapak ada waktu? Untuk anak-anak yang selalu ingin tahu seperti kalian,
Bapak akan selalu ada waktu. Besarnya jumlah bayi Tapi yang jangan lahir sampai nanti setiap jam 3 ya. 1.000 orang penduduk. Bapak ada acara di rumah. Angka Eh, kelahiran atau fertilitas Sebaiknya dapat kita ke diperoleh laboratorium dengan saja, supaya lebih menggunakan tenang. rumus sebagai berikut. Bagaimana? Baik, Pak. XL sama dengan L per P kali 1000. Bagaimana? XL Begini Pak, adalah angka kami sedang kelahiran, membahas mengenai cermin cembung. Sifat cermin dan cara melukiskan sudah kami pahami Pak. Iya, Pak. Tapi kami terbentur pada kesulitan mengenai menentukan titik fokusnya itu, Pak. Ya, tentu saja sudah dipahami. Kalau tidak ada alat bantu untuk memperjelasnya. Jumlah penduduk. Coba adik. Nah, itu alat sudah tersedia. Para siswa Itu sekalian, cermin cembung. itulah tadi Coba kamu rumus pasang. yang dipergunakan untuk menghitung angka kelahiran atau fertilitas penduduk suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan besarnya jumlah orang yang mati dari tiap 1.000 orang penduduk Ya, dalam bagus. 1 tahun. Sekarang Angka pasang sebuah kematian paku atau mortalitas di antara ini kedua dapat cermin itu. diperoleh dengan mempergunakan rumus Lalu, sebagai berikut. lihat bayangan paku tadi di Sama antara dengan M per P kedua cermin itu. kali 1000, di mana Bagaimana? XM adalah angka Bayangan yang kematian dibentuk oleh atau cermin cembung mortalitas. berbeda dengan yang dibentuk oleh cermin datar Pak. Sekarang pasang sebatang paku lagi Adalah di jumlah antara orang yang cermin mati dalam dengan setahun. paku tadi. Lalu maju mundurkan paku kedua sambil diamati bayangannya sampai terbentuk Dan P sempurna adalah bayangannya. jumlah penduduk. Para siswa sekalian, itulah tadi serangkaian Bagaimana? rumus Sudah sempurna, dan Dik? penggunaannya yang berhubungan dengan pertambahan penduduk alami. Yang kedua, pertambahan penduduk migrasi. Ya, sudah Pak. Migrasi Ya, Pak, ialah sudah. perpindahan untuk penduduk lebih jelasnya, dari satu tempat ke tempat coba kalian yang ke sini. lain. Migrasi ini ada 2 macam, Bapak akan gambarkan yaitu proses kerja migrasi lokal percobaan tadi. dan migrasi internasional. Nah, para siswa sekalian, migrasi internasional inilah yang dapat mempengaruhi pertambahan penduduk suatu negara. AB adalah paku pertama. B1C1 bayangan paku yang dibentuk oleh cermin cembung. C2A1 bayang paku yang dibentuk oleh cermin datar. PG adalah paku kedua. Kita maju mundurkan untuk mendapatkan bayangan PR, yaitu R1 P1 Apalagi akan kita bahas. berada tepat di bawah B1 C1. Itulah makanya bayangan paku tadi menjadi kelihatan sempurna. Dengan demikian, sekarang kita bisa mengetahui jarak B1 C1, yaitu dengan mengukur jarak paku kedua atau PG ke cermin datar. Jadi sekarang kita mengetahui jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ya Pak. Ya, betul. Jarak paku pertama dapat kita ukur. Jarak bayangan sudah kita temukan. Jawabanmu juga hampir benar, Lin. Dengan menggunakan Faktor yang mempengaruhi persamaan perkembangan penduduk selain faktor seper kelahiran S0 dan faktor kematian plus adalah seper faktor S1 imigrasi dan faktor sama dengan emigrasi. seper Apa sih F. bedanya emigrasi dan imigrasi? Maka harga F Imigrasi ialah atau jarak titik masuknya fokus sejumlah orang dapat ke dalam dicari. suatu negara. Dan S0 emigrasi adalah keluarnya jarak benda sejumlah terhadap orang cermin. dari suatu negara. S1 Dan adalah pertambahan penduduk yang jarak dipengaruhi bayangan. oleh imigrasi dan emigrasi ini biasa disebut pertambahan penduduk Coba, Anis. migrasi. Kamu cari jarak titik fokus Memang jika benar diketahui apa kata temanmu jarak benda tadi, 6 cm, bahwa pertambahan sedangkan penduduk jarak selain bayangannya dipengaruhi oleh 3 cm. faktor kelahiran Baik, dan Pak, saya coba. kematian, Dia pulpennya. juga dipengaruhi oleh
faktor imigrasi dan emigrasi. Jarak benda atau S0 sama dengan 6 cm. Jarak bayangan terhadap cermin sama dengan -3 cm. Jarak bayangan bertanda negatif. Imigrasi Rumus yang digunakan adalah masuknya seper sejumlah S0 orang ke dalam suatu ditambah negara. seper S1 Seperti yang sama tampak dengan ini seper F. adalah contoh Berarti orang-orang asing yang seper 6 masuk ke ditambah Indonesia. seper -3 Orang sama yang dengan melakukan seper F. imigrasi semacam ini 1 min 2 disebut per 6 kaum sama dengan imigrasi. seper F. Para Min imigran 1 ini per 6 masuk ke sama suatu dengan negara seper F. di samping menggunakan Jadi pesawat nilai udara, F adalah juga min 6 ada yang cm. menggunakan kapal laut. Bagus sekali. Selain orang Saya kira Eropa, sekarang Anis sudah Amerika, paham. para Paham sekali, Pak. imigran Dan kok Adi semakin paham juga kan? ada yang berasal Iya, Pak. dari Asia lainnya, Berhubung waktu Bapak seperti sudah habis, warga negara Jepang ayolah kita dan pulang. Korea, Terima kasih, Pak. yang sebagian tinggal sementara di Indonesia. Di Anis, samping merasa ada yang lupa imigrasi, tidak? Lupa. istilah lain untuk Lupa orang yang apa? bepergian. Mulai nih gombalnya. Bukan. Itu loh. Kamu tadi kok nggak tanya tentang perbesaran bayangan pada sebuah cermin cembung. Oh iya ya. Tapi don't worry. Selama masih ada Bapak Insinyur Ardi, soal yang begitu itu Tak kabur kamu. serius loh. Percuma dong aku rajin baca, kalau yang soal begini saja aku bingung. Oke. Oke, Mbak. Coba bagaimana perbesaran pada cermin cembung itu? Perbesaran pada cermin cembung itu sama saja dengan perbesaran pada cermin lainnya. Walaupun perbesaran pada cermin cembung itu selalu diperkecil. Lah ya, meskipun bayangannya selalu diperkecil, tetap saja namanya perbesaran. Dengan membandingkan bayangan dan bendanya. Ya, untuk lebih jelasnya, Selain menggunakan coba kamu ukur pesawat tinggi udara, tubuh saya. ada juga Baik, yang akan saya menggunakan kapal laut, seperti di pelabuhan penyeberangan antara Pulau Batam dan 1, Singapura. 2, 3, Demikian 4, tadi pengertian tentang imigrasi 5, dan emigrasi. Pertambahan penduduk yang Sudah. dipengaruhi oleh Berapa kira-kira? imigrasi dan emigrasi 6 kurang 20 cm. Ya, kira-kira 160 cm. migrasi. Sekarang ukur bayangan saya. baik. Pertambahan penduduk migrasi 4, merupakan hasil dari jumlah ya, imigrasi min dikurangi 10 jumlah kurang lebih 140 cm. penduduk Jadi migrasi perbesarannya 140 cm per 160 sama dengan 0,175. Nah, bisa dikatakan begini. kurang Perbesaran itu didapat dari panjang bayangan saya dibagi dengan tinggi tubuh saya. Atau bisa dituliskan sama dengan M sama dengan S1 per S0. Di mana M adalah perbesaran, S0 adalah tinggi benda, sedang S1 adalah tinggi bayangan. Bagaimana? Paham? Paham sekali. Dan sebagai tanda terima kasih, jumlah orang yang keluar nih permen jahe buatmu. Asik. Nah, ini baru enak. Ya. Coba contohin kayaknya. Apa ya? Lisa, kamu kan sudah terlambat pulang. Ayo lekas naik. Seandainya kau tahu kaca spion mobilmu itu adalah cermin cembung, tataplah itu. Di situ ada aku.